Dan yang ketiga, sustainability ini ya akan menghasilkan kebahagiaan tentunya ya, masyarakat lebih baik gitu ya, kesejahteraan untuk semua umat manusia gitu. Karena apa? Karena dengan adanya ekonomi yang baik ya, masyarakat sejahtera dan lingkungan yang baik, lingkungan yang asri, itu akan menciptakan kesenangan ya, kebahagiaan pada setiap umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya, Masehi ya. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya ya, lebih bermanfaat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Pak Arief yang sudah hadir, untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Tadi sudah disebutkan bahwa saya tidak akan seperti mengajar di kelas ya. Jadi saya akan berada di sini untuk memberikan insight kepada kalian semua. Mungkin sudah ada yang tahu atau sudah dengar ya mengenai bisnis sustainability. Ya, kalau sustainability itu pasti sudah pernah dengar ya. Apa sih sustainability gitu ya? Kenapa saya bilang sudah pernah dengar? Karena sebetulnya sustainability ini adalah ilmu yang tidak baru sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia ini mungkin ya baru tidak lebih dari 5 tahun lah digaungkan. Ya. Mungkin pernah mendengar atau sering banget Anda mendengar G20 di Bali beberapa tahun yang lalu. Ya. Yang katanya hasilnya dari situ apa? Hasilnya adalah direkomendasikan untuk membeli kendaraan berbahan bakar non fosil alias mobil listrik. Ya. Sudah ada yang beli mobil listrik? Nah, kalau sudah ada, berarti sudah mengaplikasikan salah satu dari konsep sustainability. Tapi kalau belum, silahkan beli. Ya. Oke. Bisnis dan sustainability dan campus behavior. Apa hubungannya gitu ya? Kenapa sih kalau kita ngomongin bisnis di kampus? Pertanyaan saya, bisnis itu apa sih sebetulnya? Bisnis itu adalah bagaimana kita melakukan kegiatan menghasilkan kegunaan tertentu. Gitu. Sekarang Anda ada di kampus, tentunya ingin menghasilkan sesuatu, tentu ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat. Semuanya ada prosesnya, ada imbal balik, ada proses bisnis di situ. Dan bagaimana konsep sustainability ini masuk adalah sebetulnya agar kita tidak melakukan kesewenang-wenangan lah, gitu. Maksudnya kesewenang-wenangan terhadap apa? Terhadap beberapa aspek, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Yang paling mudah saya tanyakan gini, ya. Masihkah kita membuang sampah? Bukan pada tempat sampah, tidak perlu dijawab. Ingat gak kemarin waktu 2 pekan lalu ketika kuliah saya membawa botol aqua. Gak boleh sebut merek ya. Botol kemasan. Dibuang di manakah? Dibawa lagi ke rumah atau dibuang ke tempat sampah? Pertanyaan lagi. Tempat sampahnya modelnya gimana ya? Pernah terpikir nggak? Kalau misalnya saya buang ke tempat sampah, ini pasti akan diambil oleh pemulung. Kira-kira, kan kalian suka lihat ya, ada produk-produk yang bisa didaur ulang. Kalau si ini, botol ini dia bercampur dengan sisa kalian makan bakso yang basah, kira-kira gimana? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Itu artinya apa? Kita semua harus berpikir untuk tidak, tadi saya katakan, tidak sewenang-wenang. Bukan sewenang-wenang perilaku saja ya, tapi bagaimana kita memperlakukan alam ini. Hari ini kalian bangun tidur. Kira-kira sudah merusak alam belum? Pertanyaannya kok radikal sekali. Tidak radikal, karena kita pikir dong. Gitu. Ketika kita datang dari rumah, dari kosan, datang ke sini, jalan kaki kah? Naik motor kah? Bahan bakarnya apakah?
Ini bukan judging karena saya pun sama. Kita semua sebetulnya sama. Tapi ada beberapa batasan-batasannya gitu ya. Nah, saya ingin memperlihatkan sesuatu. Kelihatan dari belakang? Ya. Ini apa sih? Nah, ini adalah kampus kita tercinta. Ya. Ya enggak? Iya dong. Nah, Universitas Muhammadiyah Bandung. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Kok Ibu bisa saya dapat dari laporan output pemetaan lokasi menggunakan drone. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Dwi Purliantoro. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik pengen lebih mengkaji, silahkan hubungi Bapak Dwi Purliantoro ya. Nah, ketika kita masuk ke kampus ini, ya, Anda datang ke depan, banyak pohon ya. Ya. Untuk ukuran belum lebih dari 10 tahun, pohon di kita cukup banyak. Sudah, alhamdulillah. Bukan cuma pohon ya, ada kolam, ada air, ya nggak? Iya, nggak gersang dong, nggak kalah kita sama PTN-PTN ya. Kita sudah punya kolam di sini, ya. Ketika masuk, dilihat keren banget gedungnya, ya? Iya, nggak nyesel kan masuk sini? Enggak, ya. Kita lihat di sini dari atas. Nah, kita masuk dari sini kan ya? Set, masuk sini. Yang pakai motor silahkan parkir di sini. Jangan bleber ke sini ya, susah nanti soalnya. Ikutilah tempat parkir yang tersedia ya. Di sini ada sampai belakang. Nah, kita mungkin kira-kira ada di sini nih kondisinya sekarang. Ya. Kalau dilihat dari atas, pohonnya sudah banyak? Ya, kita lagi ikhtiar ya. Oke, di sini. Kita lihat ke sebelah kiri. Ya. Mungkin kalau dari lantai 5, dari lantai 6, di sini terlihat kadang-kadang ada suara gemuruh ya. Kalau yang parno, wah, suara apakah itu? Ternyata itu ada suara truk, mesin molen. Karena di sebelah kita adalah ya suatu tempat produksi ya. Tutup semen di sini. Ya. Kita lihat sebelah kanan. Nah, ini alhamdulillah masih hijau. Ya, tentunya kanan dan kiri ini bukan UM Bandung ya. Ini adalah lingkungan sekitar kita. Yang artinya apa? Sebetulnya kita bersyukur. Ada molen-molen ini ketutup semen, pasir semua, tapi di sini masih ada rumput-rumput hijau. Kita masih bersyukur di sini. Hanya pertanyaan saya, maukah Anda diam di tempat sini, depan pos satpam, sejam aja? Gak usah pakai masker, menghirup udara yang begitu segar pada pukul 11 siang. Mau nggak? Kenapa tidak? Karena di image kita itu tidak akan sehat. Kata siapa? Mungkin sudah pernah ada yang install aplikasi Napas ID. Ya. Kadang-kadang itu merah, kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning. Nah, rata-rata di Kota Bandung masih hijau, alhamdulillah. Pada pukul 5 sampai dengan pukul 9. Setelahnya berubah. Ya, jadi ya kalau nggak kuning ya merah, tergantung. Kalau weekend biasanya kuning. Kalau weekday biasanya merah. Kayak lampu stopan lah ya, gitu ya. Ada perubahan. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan Anda untuk diam 1 jam di depan? Karena selain sia-sia ya, udara akan terhirup tidak baik ke dalam tubuh kita. Partikel-partikelnya. Kalau Anda langsung di belakang bis menghirup karbon, itu langsung kelihatan. Udah pasti 5 menit juga udah batuk. Tapi ini yang tidak terlihat. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang harus concern kita, ya, karena sebetulnya lingkungan kita dimanapun sekarang sedang menuju masa keprihatinan. Kenapa saya bilang prihatin? Bu, udara itu kan tidak terbatas. Ya, betul tidak terbatas. Tapi diklasifikasikan ada udara sehat, ada udara yang tidak sehat. Ketika ada produsen menjual udara sehat, oksigen murni,
Berarti apa sebetulnya? Udara yang kita hirup selama ini mungkin bisa dikatakan kurang layak. Kenapa saya bilang mungkin? Karena memang tidak diukur seperti itu, ya. Oke. Kemudian bagaimana ikhtiar kita gitu ya sebagai sivitas di sini? Nah, kalau kita lihat dari sejarah, ya. Kalau sejarah itu kan biasanya ada evidence-nya, ada buktinya, ya. Ini adalah bagaimana kita melihat di sini bagaimana kiprah UM Bandung, ya, dalam masalah sustainability ini, ya. Bagaimana UM Bandung ini mengatasi masalah sampah, bagaimana menanam kembali pohon, ya ini sering sekali kita lakukan, ya. Kemudian yang kemarin mungkin kurang dari 1 bulan kita mengadakan seminar mengenai isu kesehatan dan lingkungan, ya. Kemudian ini ada dosen perwakilan UM Bandung ya menciptakan bahan roti berdasarkan bahannya hanjeli, ya. Kenapa kok masuk sustainability? Ya dong, kita sudah rawan ketahanan pangan, ya. Jadi untuk yang Anda belum merasa makan sebelum makan nasi, coba ubah perspektifnya, ya. Ditanya udah makan belum? Belum. Padahal udah makan apa? Roti, kentang, jagung, ya. Tapi belum makan nasi. Nah, itu coba diubah perspektifnya, ya. Makanan itu bukan hanya nasi, ya. Lontong pun itu makanan, ya. Kemudian Universitas Muhammadiyah baru menawarkan solusi sampah di Bandung Raya, ya. Kadang-kadang Bandung Raya ini unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Kadang-kadang sampahnya banyak, kadang-kadang tidak. Karena itu ada masalah ya di tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir, gitu ya. Kemudian ini juga BUMDes didorong menjadi wadah ekonomi rakyat desa. Ini juga adalah aspek sosial dalam sustainability, ya. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir, Anda sudah tepat berada di tempat yang memang sudah mengusung sustainability, gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan prinsip itu? Gitu. Oke, tadi saya bicara mengenai sustainability, ya. Sebetulnya kalau kita bicara sustainability, sebetulnya ini adalah didasari oleh Bertrand Report, gitu ya, yang menghasilkan 7 pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Ada 1 sampai dengan 17. Silahkan dibaca, ya, silahkan dilihat. Ada no poverty, ya, no hunger, good health, quality education. Pokoknya semua sesuatu yang sebetulnya ini aspeknya baik untuk kehidupan kita. Dan sebenarnya goalnya kapan? Goalnya adalah 2030. Bukan jam 8:30 ya, 2030. Sekarang tahun berapa? Baru 2024. Berarti berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Kerasa? 6 tahun mah seperti lewat begitu saja, ya. Tapi masalahnya adalah sudah belum tujuan ini? Sudah tercapaikah? Pertanyaan saya, kita sekarang ada di industri akademisi, ya, quality education. Beruntung sekali Anda yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, sudah di perguruan tinggi. Sudahkah melihat teman-teman Anda ada yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah? Karena apa? Mungkin salah satunya karena ini. Tujuan satunya belum tercapai, no poverty ini, masih kemiskinan masih ada. Pernahkah kita membayangkan orang sampai nggak bisa makan? Bukan diet intermittent, ya, tapi dia nggak bisa makan. Akhirnya apa? Kenapa dia nggak bisa makan? Karena ya ini kembali lagi masih ada kemiskinan di dunia ini, gitu ya. Dan ini ada 17 yang sebetulnya harus kita achieve sampai 2030. 6 tahun ini apakah kita bisa mengejarnya? Kalau kita optimis, kita harus bisa. Setidaknya dari kita dulu deh, gitu ya. Kita menuntut ilmu dengan baik, ya. Tidak ada perbedaan ya, gender equality juga tidak kita masukkan, gitu ya. Kemudian kita masih hemat air, ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita prioritaskan, ya. Tadi saya cerita sustainability. Sebetulnya kalau konsep, ya, teorinya gitu. Kan kita segala sesuatu harus based on teori. Sebetulnya konsep sustainability ini diproklamirkan atau penemunya adalah Elkington pada tahun 94. Makanya saya bilang sebenarnya ilmu ini ya disebut baru tidak, tapi disebut lama juga tidak, gitu ya. Mungkin Anda belum lahir 94.
tapi sebagai teori adalah teori yang cukup baru. Ya. Kenapa dikatakan sustainability? Karena ada 3 aspek yang kita katakan dengan namanya triple bottom line. Ya, triple berarti ada 3. Aspeknya apa? Profit, ya, people, dan planet. Kalau profit berarti ini merujuk kepada apa? Kepada ekonomi, gitu ya. Kalau people berarti merujuk apa? Kepada society, pada masyarakat. Bagaimana kesejahteraan masyarakat? Dan yang ketiga adalah planet. Planet merujuk apa? Kepada pelestarian alam. Ketiga irisan dari aspek ini kita katakan sustainability. Jika kita hanya melihat profit dan planet, apa yang terjadi? Biasanya kita lupa nih yang namanya people. Terus aja bisnis itu dia running, menghasilkan profit, gitu ya. Aware sih sama pelestarian, tapi dia lupa. Lupa bahwa people ini adalah aset, tenaga kerja yang membantu kita, labor itu adalah aset. Kita lupa. Nah, biasanya ketika lupa, kita mengatakan bahwa tenaga kerja itu adalah beban. Tenaga kerja beban, maka kesejahteraan biasanya akan tidak menjadi prioritas. Sehingga apa? Biasanya banyak turnover di perusahaan itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya mengadakan profit dan people, sejahtera sih masyarakatnya, gitu ya. Tapi ini nih planet di sini yang dikorbankan. Pertanyaan saya, hari ini sudah pakai tisu berapa lembar? Sudah pakai kertas berapa lembar? Bu, sekarang udah nggak pakai kertas, kan digital. Oke. Sudah pakai kertas berapa lembar? Kertas asalnya dari apa? Kertas dari pohon. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak memperhatikan profit, hanya people dan planet? Yang terjadi apa sebetulnya? Ya profitnya nggak akan achieve. Pertanyaannya, loh Bu, kalau gitu kenapa sih profitnya harus tinggi? Iya dong. Yang namanya bisnis adalah menghasilkan sesuatu. Ketika dia tidak profitable, itu bukan bisnis. Logika orang, ya, membangun suatu perusahaan adalah apa? Untuk menghasilkan profit. Ketika sudah tidak menghasilkan profit, ya jangan jadi perusahaan. Jadilah suatu yayasan, gitu ya. Jadi artinya dilematis ini harus kita hadapi, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa juga ya sustainability ini penting untuk di masa yang akan datang? Ya. Kenapa penting? Karena kita punya lingkungan, kita hidup di lingkungan. Apa yang terjadi jika tidak ada keseimbangan alam? Kita sekarang alhamdulillah masih mandi menggunakan air bersih. Pernahkah berpikir di dunia belahan sana mereka sudah tidak bisa mandi menggunakan air bersih? Jangankan mandi, ya, mungkin untuk minum pun sulit. Kita di sini masih muda sekali, gitu ya. Karena mudah, tolonglah digunakan secara hemat, gitu, ya. Kemudian bagaimana kita melihat di sini bahwa sumber daya ini memang langka. Ya, mungkin 100 tahun yang lalu kita bisa katakan bahwa semua hal ada yang langka, ada yang tidak. Contohnya apa? Tanah. Kalau dikatakan tanah itu adalah barang langka, kalau saya katakan langka. Kenapa langka? Ketika saya ingin bercocok tanam di rumah, saya harus menggunakan tanah yang saya beli, yang subur. Saya tidak bisa menggunakan tanah sembarangan. Artinya apa? Ketika segala sesuatu sudah dijual oleh produsen, artinya apa? Sudah menjadi langka. Alangkah ironisnya, tanah yang segitu banyak tapi tidak subur, apa yang terjadi? Kenapa tidak subur? Kesalahan ada di mana? Kembali lagi, kesalahan ada di manusia. Karena kesalahan di manusia, maka yang memperbaiki siapa? Manusia juga. Gitu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita jangan sampai meninggalkan kesalahan ini untuk generasi selanjutnya. Saya sekarang sudah menikmati, Anda tinggal meneruskan. Jangan sampai generasi saya meninggalkan PR besar pada generasi Anda, gitu ya.
Kemudian kita lihat juga bahwa kita harus melihat kehidupan sosial ini juga penting gitu ya. Jadi jangan sampai tadi saya katakan bahwa kita semuanya berbisnis tanpa melihat kesejahteraan masyarakat sekitar. Apa kita melihat tetangga kita? Mereka makan apa enggak? Mereka sekolah atau tidak? Gitu ya. Itu hal-hal yang mudah tapi mudah dilihat gitu ya. Tapi empati kita harus diasah seperti itu ya. Ini ada beberapa hal nanti bisa dilihat gitu ya. Kemudian bagaimana impact bisnis terhadap lingkungan ya. Ya, impact-nya ada yang positif, ada yang negatif sih ya. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa kita katakan sebetulnya impact bisnis ini kenapa muncul sustainability business, karena berbagai macam impact yang terjadi, dan ini impact yang ada biasanya dan lebih banyak adalah impact negatif. Sekarang adalah tanggung jawab kita bagaimana kita untuk mengurangi impact ini gitu ya, impact negatif ini. Bagaimana kita jangan menambah deh masalah-masalah polusi ini, polusi air, polusi udara gitu ya. Kemudian kita harus bedain gitu ya, mana kira-kira sampah beracun ya dan sampah tidak beracun gitu. Sekarang kita nggak usah beracun dulu deh gitu ya. Sudahkah kita bisa membedakan sampah organik dan anorganik? Nah, ketika ada jalan-jalan ke taman ya, memegang sesuatu bingung mau dibuang di mana ya, manakah sampah organik dan anorganik gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu ya, tolong untuk lebih aware lah ya. Nah, kemudian apa sih benefitnya gitu ya, ketika satu bisnis itu sudah menganut kepada prinsip sustainability. Yang jelas akan menciptakan brand image yang baik, pencitraan yang baik. Ya enggak? Iya dong. Bisnis yang memperhatikan lingkungan sekitar, profit yang baik, dan mensejahterakan masyarakatnya, tentu akan memiliki brand yang baik juga di mata masyarakat, gitu ya. Kemudian bagaimana mengurangi resiko ya dari dampak-dampak misalnya seperti perubahan iklim, gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Dilematis adalah kita katakan bahwa bisnis yang sustainable itu adalah bisnis yang tidak profitable. Sebetulnya bukan tidak profitable, cuman memang pada jangka pendek perusahaan akan membeli beberapa equipment dengan lebih mahal. Tapi pada jangka panjang itu akan lebih murah. Contohnya gini ya, lebih gampang aja. Kalau misalnya kita kehidupan sehari-hari nih, Anda menggunakan lampu LED dan lampu pijar. Kira-kira yang lebih awet yang mana? LED. Tapi belinya mahal yang mana? LED. Ketika awal beli, iya sih mahal gitu ya. Tapi dia akan lebih awet. Lama awetnya. Dan mungkin akan menyenangkan orang tua kalian juga ya. Karena apa? Karena penggunaan listriknya akan lebih hemat gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian mengenai kampus sustainability ya. Kalau misalnya ada yang tertarik, ayo kita bikin penelitian bersama gitu ya. Bagaimana tentang kampus sustainability yang ternyata ya, ini yang lama-lama nih ya. Saya sadarkan yang lama-lama, ada yang mulai dari 2009. Artinya apa? Ini bukan ilmu baru yang harusnya sudah bisa diaplikasikan dari dulu. Kenapa saya bilang dari dulu? Misalkan dari 2009 aja. Karena penelitiannya sudah ada gitu ya. Silakan, dan ini masih banyak lagi penelitian-penelitian ya yang tidak saya tuliskan di sini. Nah, ketika kita melihat ada kampus sustainability, berarti ini ada ukurannya. Kapan sih kampus itu dia sudah termasuk kampus yang sustainability? Sustainable kampus itu kapan? Siapa saja ya? Siapa yang mengukur? Nah, sebetulnya yang mengukur itu adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia ya. Dia mengukur menggunakan namanya Green Matrix. Sebetulnya Green Matrix ini adalah turunannya dari aspek-aspek sustainability tadi ya. Ada yang ekonomi, ada yang lingkungan, dan ada yang sosial. Kita lihat di sini nih. Mungkin agak kurang jelas dari belakang ya, tapi saya bacakan. Jadi, di sini terlihat perguruan tinggi yang sudah sustain dan sudah melakukan prinsip keberlanjutan. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Yang pertama ini adalah di Belanda ya.
yang 10 ada di Jerman. 10 besar ini adalah perguruan tinggi yang ada di Eropa dan Amerika. Gitu. Pertanyaannya, Asia di mana? Ya ada, tapi setelah 10 besar ini. Jadi yang 10 besar ini di Eropa dan Amerika. Mungkin harus dilihat ya kajian ya. Kenapa sih Eropa dan Amerika yang sudah kampus-kampusnya sudah sustain seperti ini? Indonesia ada di mana? Ada. Tidak usah khawatir ya. Ada, mulai paling besar adalah, bukan paling besar ya, paling tinggi adalah ranking ke-24. Ini Universitas Indonesia. Ya. Masuk 100 besar ya. Dan yang ke-99 ini ya bukan penutup ya. Ini adalah Universitas Lampung. Ada Universitas di Diponegoro, Gajah Mada dan lain-lain. Pertanyaannya, ini apakah ini semuanya universitas negeri? Ya. Kalau ada yang bilang universitas negeri wajar dong gitu ya, masuk. Tapi lihat ada satu PTS di sini. Yang artinya apa? Mungkin saja tidak harus negeri kok yang masuk sini. Dan ini sebetulnya membuat kita bersemangat. Kenapa? Karena kita pun bisa masuk ke sini. Gimana caranya? Kita semua berusaha. Bukan hanya dosen, pegawai, Anda juga sebagai mahasiswa. Gimana caranya? Yang paling gampang deh ya. Yang paling gampang dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak mencoret-coret tembok. Itu yang paling mudah. Ya, seperti itu. Dan kita bisa nih masuk ke sini gitu ya. Nah, tadi saya katakan ada 3 aspek ya sustainability. Ada lingkungan, sosial, ekonomi dengan beberapa indikator-indikator di sini ya. Kalau lingkungan tentunya ada infrastruktur yang menunjang, energi, perubahan iklim, limbah, transportasi gitu ya. Kalau ekonomi jelas ya, kita bicara mengenai keuntungan, profit dan efisiensi. Kemudian sosial ini pendidikan, kesetaraan gender ya. Saya mengatakan kesetaraan gender, tidak ada persamaan gender karena gender itu tidak bisa disamakan. Betul? Betul. Gender itu bisa disetarakan ya. Kemudian kesejahteraan pegawai, keaktifan sosial, fasilitas disabilitas ya. Nah, ini semua adalah aspek-aspek ya minimal untuk membangun suatu kampus yang sustain. Nah, ada 9 elemen dari kampus sustainability. Ini menurut Thomas Shaw ya, bukunya di tahun 2014 ya. Yang pertama, efisiensi energi ya. Harus hemat. Siapa yang ketika di kelas dia keluar paling akhir, dia mematikan lampu. Nah, itu sudah menunjukkan sudah mengaplikasikan prinsip sustainability gitu ya. Menggunakan sumber energi terbarukan. Kalau ada yang menggunakan mobil listrik, kendaraan listrik, motor listrik ya, itu sudah baik. Artinya apa? Sudah mulai masuk di sini. Pengelolaan limbah yang tadi saya bilang, pilah. Nah, coba di rumah setelah ini Anda pilah. Ya. Ada berapa tempat sampah kah di rumah? Dipilah untuk tempat sampah kering, tempat sampah basah gitu ya. Tempat sampah dari dapur ya, tempat sampah dari kamar pastinya berbeda ya. Nah, kita mulai di situ dulu deh ya. Kemudian ada transportasi berkelanjutan. Berkelanjutan itu bukan modern ya, tapi berkelanjutan itu adalah kita menganut prinsip-prinsip yang tadi ya. Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada yang pakai sepeda, ini sudah masuk ke transportasi berkelanjutan. Mungkin ada yang meneruskan ya kebiasaan semenjak pandemi kemarin menggunakan sepeda kemana-mana, ya itu bagus banget ya. Jadi ketika pandemi kemarin mungkin sudah ada reportnya bahwa langit menjadi lebih biru. Kenapa? Ya karena orang-orang sudah menggunakan sepeda kemana-mana, gitu ya. Nah ini juga diharapkan ya kita bisa melakukan sampai sini lah ya. Kemudian elemennya adalah desain bangunan berkelanjutan. Seperti apa sih bangunan berkelanjutan? Yang paling gampang, kalau Anda lihat ya, ada bangunan yang dia kalau di bangunan itu nggak usah pakai AC, gitu. Ya,
Pernah Anda datang ke suatu kafe tapi nggak pakai AC, tapi adem-adem aja. Nah, itu sudah menuju kepada bangunan yang berkelanjutan. Gitu ya. Kemudian penggunaan air yang efisien. Penggunaan air yang efisien ini artinya apa? Gunakan air secara hemat. Ya. Penelitian mengatakan bahwa menggunakan shower itu lebih hemat daripada menggunakan gayung. Tapi orang Indonesia sulit ya. Biasanya gayung dibawa ke kamar mandi. Nah, penggunaan gayung itu lebih tidak hemat daripada penggunaan shower. Tapi Bu, kalau shower kan lebih mahal. Iya, memang konsep itu adalah dalam jangka pendek memang akan terasa lebih mahal. Tapi akan menciptakan efisiensi pada jangka panjang gitu ya. Kemudian pendekatan pedagogis berkelanjutan. Nah, artinya apa? Ya kita melakukan transfer ilmu ya, multiplier effect. Anda punya adik, punya misalnya, ajarin buang sampah tidak pada buang sampah buang sampah pada tempatnya. Sudah itu dia sudah bisa buang sampah pada tempatnya, ajarkan pula. Pisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang bisa dijadikan pupuk, kompos itu dipisahkan. Seperti itu. Kemudian ada partisipasi dari komunitas. Ya, artinya apa? Ya kita bikin yuk pencinta lingkungan misalkan gitu. Ya. Bukan datang ke hutan terus si pohonnya dibikin mural gitu ya. Gak usah lah kayak gitu ya. Pohon dibiarkan seperti itu ya. Kemudian ini mengembangkan ruang terbuka hijau. Saya yakin kampus kita akan menuju seperti ini ya. Kampus dengan berbagai macam tempat yang mengembangkan ruang terbuka hijau. Sudah ada mulai di depan ya. Gitu. Ini adalah elemen dari sustainability kampus. Nah, terus bagaimana sih kita melakukan edukasi ini? Pertama adalah ini nih, pelatihan dan training. Pada siapa? Apakah hanya pada mahasiswa? Tidak. Semua elemen, sivitas juga sama. Mulai dari dosen, pegawai, kalian bisa ya. Kemudian ada integrasi kurikulum. Jadi dalam kurikulum ini masuk ya sustainability. Kemudian kita soundingnya melalui penelitian ya. Kemudian melakukan infrastruktur. Ini saya kasih contoh. Ini adalah salah satu mall di Jakarta ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari bangunan yang berkelanjutan, yang pertama itu adalah Menara BCA ya. Menara BCA itu kok bisa sih gitu ya. Dia menara yang tinggi banget, ada 57 lantai kalau saya nggak salah ya. Tapi dia bisa menjadi desain yang berkelanjutan. Karena apa? Dia dengan desain yang dibuat seperti itu, dia bisa menghemat 39% penggunaan listrik. Karena tidak semua tempat itu dia menggunakan AC. Bu Haredang, di atasnya itu di rooftop itu seperti taman. Jadi hijau. Jadi ketika lihat dari drone gitu ya, itu semuanya hijau seperti itu. Ini juga ada salah satu mall ya. Salah satu mall ini kalau Anda masuk ke mall ini tidak akan sedingin mall yang lain. Ya, dibilang anget juga enggak ya, tapi ya lumayan lah tidak sedingin mall yang lain. Tapi ini bisa hemat. Sebagai mall dia bisa menghemat 16% penggunaan listrik. Jadi sebetulnya gedung-gedung ini mereka sudah aware sekali ya. Kalau kita lihat misalnya ada salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang memang dia dari awal dia konsepnya sudah konsep sustainability. Jadi bangunannya dia ya bangunan-bangunan yang memang dia sudah merujuk ke situ gitu ya. Cuman memang dari green metricnya ya dia masih di bawah 10 besar di Indonesia gitu ya, karena memang PTS-nya baru juga ya. Kemudian nah ini komitmen lembaga, komitmen kita semua ya. Kemudian tadi partisipasi dari sivitas dan kampanye tidak harus selalu berpolitik ya. Jadi Anda bisa mengkampanyekan ke teman-temannya ya. Iseng-iseng bikin, Anda bilang hemat energi di kelas yuk. Gimana caranya? Ya tadi penggunaan AC, kemudian penggunaan kalau misalnya dikira siang-siang jam 12 ya.
Gedung kita bagus kan ya, gedung kita ini adalah gedung yang terang. Jadi ya kalau tidak perlu menggunakan lampu ya tidak usah menggunakan lampu gitu ya. Anda ke kamar mandi ada yang lupa menutup keran wastafel, ya ditutuplah kerannya gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang terakhir adalah ini nih, harus ya monitoring evaluasi. Siapa? Apakah hanya lembaga? Tidak. Kita semua ini semuanya berhak untuk memonitori dan evaluasi. Anda berhak menegur saya ketika saya lupa, misalkan membuang sampah di mana saja. Gitu. Nah, ini semuanya peran serta dari kita semua, ya. Kemudian bagaimana sih caranya, gitu ya, untuk menjadi kampus yang sustainable ini? Ya, tentunya dari penetapan visi misi kampus, ya. Ada auditnya, ada pengembangan. Nah, silahkan dilihat di sini. Yang jelas adalah yang paling mudah sebetulnya kita bisa memisahkan dulu deh, yang paling gampang sampah. Anda habis dari kantin, Anda beli kopi, ya, dan mie. Nah, dibuang kemanakah? Bu, saya mah sekarang udah nggak pernah lagi beli mie, minta packagingnya dari kantin, saya bawa dari rumah, itu lebih baik. Bu, saya kalau beli kopi di sini bawa tumbler sendiri, itu lebih baik. Salah satu kiat agar orang-orang itu menggunakan produk-produk yang berbasis sustainability adalah memberikan diskon sebetulnya. Jadi kalau misalnya gini, datang ke coffee shop gitu ya, Anda datang kemudian Anda bawa tumbler sendiri dapat potongan harga misalnya 5.000. Tapi kalau kopinya 10.000 nggak mungkin ya 5.000 gitu ya. Jadi setidaknya proporsional lah potongan harganya. Nah seperti itu akan membuat kita mengurangi terhadap plastik. Karena plastik ini di dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Apakah kita pernah menghitung nggak mikroplastik di tubuh kita? Mungkin kalau pernah menghitung kaget ya. Jadi kadang-kadang kalau orang Indonesia daripada menghitung dan tahu kenapa mending nggak usah gitu ya. Ya udahlah Bismillah aja ya, semoga sehat semua. Tapi mengerikan kalau misalnya dilihat dari datanya. Sungai-sungai itu sudah terpapar mikroplastik. Kalau ekstrimnya mungkin ya kita pernah lihat ada kura-kura yang dia di hidungnya kemasukan apa? Sedotan. Sedotannya sedotan plastik. Itu yang kelihatan, yang tertangkap oleh kamera, bagaimana yang tidak. Gitu ya. Kembali ke sini. Nah, ini adalah cara menjadi kampus yang lebih hijau ya. Ini adalah satu bangunan ya, yang sebetulnya kalau tidak ada tanaman-tanaman ini biasa banget. Tapi ini adalah bagaimana cara mensupport. Tanamannya tidak mahal. Kalian tahu ini tanaman rambat, apa namanya saya lupa ya. Nah itu, ini mudah sekali tumbuhnya. Cuma dikasih air aja tumbuh dan dia merambat dan dia menambah nilai estetik juga, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, ya kesimpulan dari saya, ya bahwa sebetulnya dilematis, ya untuk pebisnis, untuk menjalankan prinsip sustainability. Dilematisnya apa? Pada jangka pendek. Tapi pada jangka panjang ini akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Karena apa? Karena di awal adalah membeli barangnya mungkin akan lebih mahal daripada barang-barang biasa. Tapi pada jangka panjang ini akan menghasilkan profit yang lebih tinggi. Makanya ketika kita bicara mengenai sustainability, ini adalah bagaimana kita menatap masa depan gitu. Jadi kita tidak hanya bicara di jangka pendek saja. Kemudian sustainability ini dapat menciptakan inovasi. Tentu ya, kalau kita misalnya punya barang yang harus sustain, berarti kita harus terus-terusan untuk melakukan inovasi gitu. Dan yang ketiga, sustainability ini ya akan menghasilkan kebahagiaan tentunya ya, masyarakat lebih baik gitu ya, kesejahteraan untuk semua umat manusia gitu. Karena apa? Karena dengan adanya ekonomi yang baik, ya, masyarakat sejahtera dan lingkungan yang baik, lingkungan yang asri itu akan menciptakan kesenangan, ya, kebahagiaan pada setiap umat manusia.